Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Rifa'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu an. Qala dawu sapa Abi Rifa'ah, intahaitu temuka ingsun ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa halutai kanjeng Nabi iku yahtubu khutbah sapa kanjeng Nabi. Nabi sedang khutbah, ada orang datang khutbah Jumat. Fakultu ngucap ingsun ya Rasulullah, rajulun gharibun, ay ana rajulun gharibun. Utai ingsun iku rajulun wong lanang gharibun kang gharibun ngumbara atau asing, orang yang baru datang, orang asing. Ja'a teko sapa gharib yas'alu halitakon sapa gharib andinihi saking agamane gharib. Orang ini datang mengatakan, Nabi, saya perlu tanya soal agama. La yadri orang weruh sapa gharib ma ing apa dinuhu tai agamane mengkono gharib. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, terus datang seseorang yang namanya Tamim bin Usaid. Dia mengatakan, kanjeng Nabi, saya seorang asing, orang pengembara, datang ke sini mau tanya soal agama, soal hukum-hukum yang saya belum tahu. Padahal Nabi sedang khutbah. Fa'akbala mongko madhep sapa kanjeng Nabi alaiya ing atase ingsun. Madhep sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka lan tinggal sapa kanjeng Nabi khutbatahu ing khutbahe Nabi. Jadi Nabi sedang khutbah turun. Khutbah itu dipotong dengan menjawab pertanyaan. Itu boleh. Ya. Nabi turun menjawab. Wa tarakalan tinggal sapa kanjeng Nabi khutbatahu ing khutbahe Nabi hatta naha sehingga tumeka sapa Nabi ilayya maring ingsun. Fa'ata nuli nekani sapa kanjeng Nabi bi kursi kelawan kursi. Hasibtu kang nyono ingsun qawaimahu ing pira-pira sikile kursi hadidan iku besi. Faqada mongko lungguh sapa kanjeng Nabi alaihi ing atase kursi. Wa ja'ala lan tumandang sapa kanjeng Nabi iku yu'allimuni mulang sapa Nabi ni ing ingsun mimma saking perkara allamahu kang mulang hu ingma sapa Allah Gusti Allah. Summa atanuli nekani sapa Nabi khutbatahu ing khutbahe Nabi fa atamma nuli nyempurnaaken sapa kanjeng Nabi akhiraha ing akhire khutbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu perhatiannya. Kanjeng Nabi sangat perhatian urusan ilmu. Kanjeng Nabi ini sangat concern ya, sangat fokus kalau ada orang perlu tanya tentang suatu ilmu. Makanya diriwayatkan dalam hadis ini hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika itu sedang khutbah, ada orang tanya, ada orang tanya, langsung dijawab. Jadi jawabnya tidak menunggu selesai khutbah. Begitu ada orang bertanya, langsung dijawab. Ini beberapa kali ya. Satu hadis lagi tentang ketika Nabi suatu saat ketika Nabi sedang khutbah, ada orang tanya tentang mata sa'ah, kapan kiamat. Jadi jawab, wa madza a'dadtalah. Artinya kalau ada orang mau belajar ya, itu hendaknya diperhatikan ya. Hendaknya orang ini segera memberi jawaban kalau ada yang tanya. Artinya soal ilmu ini penting. Dan betapa Rasulullah SAW sangat tawadhu. Beliau ini sangat tawadhu, sedang khutbah ditanyai, turun duduk jawab pertanyaan. Artinya ini kan sikap yang sangat tawadhu. Bagaimana orang sedang pidato, kalau kita sedang pidato, ada orang tanya, kan mungkin kita bilang nanti aja. Nabi tidak. Nabi itu sedang khutbah, berdiri, ada orang, Nabi saya mau tanya. Turun, tanya apa? Dilateni. Naik lagi, khutbah lagi. Ini menunjukkan betapa tawadhu Rasulullah SAW. Dan beliau sangat memperhatikan soal ilmu. Beliau ini kalau ditanya langsung segera dijawab. Ini menunjukkan pentingnya ilmu itu sangat penting. Urusan agama ini penting. Nabi khutbah rela turun hanya untuk jawab pertanyaan. Makanya profesi ngajar ini penting. Guru itu mulia ya, harus dihormati. Itu pekerjaan profesi Rasulullah SAW. Terus rawahu Muslim. Wa an Anasin lan den riwayataken saking sahabat Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi idza akala nalikane mangan sapa Nabi ta'aman ing panganan laika mongkong menapa niku ngelamuti, menjilat, ngelamuti sapa Kanjeng Nabi asabiahu ing pira-pira drijine Kanjeng Nabi. Jadi ini sunnah, perhatikan. Kalau habis makan, itu zaman dulu makan dengan tangan. Hari ini juga tetap sunnah ya. Makan dengan tangan ini terbukti lebih baik. Kamu dibanding sendok, lebih bagus tangan. Sebab tangan ini secara alami ini mengandung sesuatu, atau saya tidak tahu secara bahasa ilmiahnya, itu bisa mempercepat penghancuran. Jadi kalau kita makan dengan tangan, itu makanannya itu di dalam perut itu lebih cepat diserap, lebih cepat hancur. Sehingga cara vitamin-vitaminnya itu lebih sempurna. Makanya di pondok tradisi makan pakai tangan itu bagus. Kanjeng Nabi dulu makan pakai tangan. Tetapi kalau mau pakai sendok juga boleh. Itu tidak apa-apa, itu bid'ah, tapi tidak sayyi'ah, boleh aja. Sendok garpu boleh. Tetapi makan dengan memakai tangan itu lebih bagus.
Nah, jadi lebih bagus makan pakai tangan. Terus sunnahnya kalau habis makan itu didilati. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau habis makan tidak langsung cuci tangan, dijilat, dijilati. Ini sunnah. Ya. Ini contoh ya. Apa? Kita ini jangan nyia-nyiakan makanan. Saya masih sering lihat kamar sebelah ini, kamar B ini, buang-buang makanan. Dosa. Kamu membuang nasi, membuang lauk itu dosa. Banyak di luar orang yang tidak bisa makan. Di mana-mana di Yaman, di Somalia, banyak orang yang kelaparan. Di sini kamu buang-buang nasi, itu dosa. Perhatikan. Siapa buang nasi, dia berdosa. Itu namanya tabdzir. Tidak boleh. Makanya saya melarang makan di kamar. Semua harus makan di bawah sana, diukur cukupnya berapa. Jangan sampai membuang nasi. Tiru Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi itu kalau makan bersih sampai tangannya dijilat, bahkan piringnya dijilat. Ya, dulu Nabi nggak pernah buang makanan. Piringnya lo dijilat. Ayo coba awakmu. Saya masih sering lihat anak-anak buang makanan. Itu dosa ya. Dengerin. Kamu membuang nasi, membuang lauk itu dosa. Itu tabdzir. Tidak boleh. Makanya kamu kalau mau ngambil nasi, mau ngambil lauk, diukur. Jangan sampai terbuang. Kanjeng Nabi melarang, itu tabdzir. Siapa tabdzir, buang-buang, itu temannya setan. As-salasi kang telu. Nabi kalau makan pakai jari 3, nggak pakai 5. Cuma puluhannya cilik. Jadi Nabi itu kalau muluk pakai 3 jari. Makanya terus didilat. Itu adab makan. Terus pendiwang. Qala dawu sapa Anas. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi idza saqatat nalikane rutuh apa luqmatu ahadikum puluhane salah suci sira kabeh fal yumit mongko becik ngilangaken sapa ahad anha saking luqmah al adza ing reget. Kalau ada makanan jatuh, dengerin. Rasulullah SAW memerintahkan kalau ada makanan jatuh, kerupuk, lawuh jatuh, ambil, jangan dibuang. Umpamanya kamu makan tembemu runtuh, ambil, cuci atau bersihkan. Ya. Ini perintah Nabi. Jangan ada makanan dibuang. Ya. Perhatikan. Saya masih sering lihat itu beberapa kamar ini. Sini kamar sebelah ini. Nasi masih ada, kadang lauk masih ada. Itu salah. Kenapa kamu ngambil berlebihan? Ambil secukupnya ya. Diukur. Dan kalau sudah diambil wajib dimakan. Tidak boleh dibuang. Awas. Saya masih berapa kali lihat ini. Tidak boleh. Harus makan dihabiskan. Dilarang membuang makanan. Kanjeng Nabi memerintah, jatuh pun ambil, bersihkan. Kadang kita ini kan tempe jatuh dibuang, kerupuk jatuh dibuang. Tidak boleh. Perintah Nabi. Ini perintah Nabi. Kalau ada sesuatu yang jatuh, bahkan puluhan nasi jatuh, ambil, bersihin, makan lagi. Wal yakulha wal yakulha lan becik mangan sapa wong ha ing mengkono saktah.
Jadi ini perintah Nabi. Kalau ada makanan jatuh, ambil, bersihkan, makan lagi. Wala yada'u halan orang ninggal sapa wong ha ing mengkono lukmah li syaitani maring setan. Jangan dibiarkan dimakan setan. Wa amaronan perintah sapa Kanjeng Nabi an napa nih? Nasluta nggih. Nggih, nun. An nasluta ing yen to ngresiki kita supaya membersihkan al-qas'ata ing piring. Hendaknya kalau makan itu yang bersih, wadahnya itu bersih. Lah perlu piringnya dilatan. Qala dawuh Nabi fa innakum sira kabeh iku la tadruna ora weruh sira kabeh fi ayyi ta'amikum ing dalam endi panganan sira kabeh al barakatu tahi berkah. Kamu tidak tahu yang berkah di mana. Jangan-jangan berkahnya itu di makan puluhan yang terakhir. Rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini pelajaran pentingnya. Kanjeng Nabi menyuruh makan sampai bersih. Bahkan kalaupun jatuh harus tetap diambil. Manusia hari ini sangat saya lihat, ya ini contoh di pondok ini, banyak yang buang-buang makanan. Itu tidak boleh. Itu melanggar perintah Kanjeng Nabi. Saya lihat kadang di warung, di mana, apalagi di negeri Arab, banyak orang buang makanan. Itu tidak boleh. Dilarang buang nasi, dilarang buang lauk. Bahkan dulu almarhum kakek saya, Bayi Anwar. Bayi Anwar itu kan disiapkan makan malam, dahar. Tapi beliau jarang makan. Maka apa? Habis isya itu beliau bawa piringnya, persiapan makan itu, ke depan dalam, manggil anak pondok, diberikan. Karena beliau tidak ingin makanan ini basi. Jadi Bayi Anwar itu sering kalau malam hari ada lihat nasi di meja, keluar panggil santri diberikan. Artinya beliau sangat tidak ingin ada makanan dibuang. Saya juga begitu. Saya kan selalu perhatikan itu. Anak dapur berapa kali saya tegur. Nasi itu harusnya kalau nggak habis digoreng. Ibu saya dulu begitu. Pagi ini mesti makan nasi kemarin digoreng. Itu rutin sudah tradisi. Kalau nggak begitu sama ibu saya, malam-malam sisa nasi itu dikukus lagi terus ditumbuk dikasih apa itu puli atau apa, jadi kerupuk itu, jadi kerupuk puli. Tidak ada buang nasi, tidak ada. Ibu saya sangat melarang. Bahkan ibu saya dulu kalau anaknya buang nasi marah, coba bawa sego gare ga iso sugih. Kamu tidak bisa jadi kaya kalau kamu buang nasi. Seperti itu orang tua kita. Nah ini di pondok harus diperhatikan. Saya masih sering menemukan anak-anak buang nasi. Tidak boleh. Dan tidak boleh makan di kamar. Sudah makan di bawah, di ruang makan, supaya habis terukur. Ini saya lihat masalahnya ada anak bawa nasi banyak ke kamar, padahal temannya juga sudah ngambil. Akhirnya double, gak dimakan. Itu dosa. Kamu sengaja membiarkan sisa nasi, itu dosa. Wajib kalau sudah kamu ambil, ya harus kamu makan. Kalau tidak ya berikan orang. Jangan sampai disia-siakan. Saya beberapa kali itu sidak ke dapur, saya lihat itu ada apa tidak dimasak. Nggak boleh. Sisa sayur, kadang sayur sampai 3 hari nggak diolah, akhirnya apa? Layu, dibuang. Nggak boleh. Tidak boleh membuang bahan makanan. Ini harus jadi prinsip. Tidak boleh. Bahkan ibu saya dulu, ibu saya ini saya sangat dekat sekali. Jadi ibu saya itu jangan, ngerti jangan. Kuah yang kemarin dicampur dengan yang hari ini. Jadi kadang itu campur. Jangan jangan iku campur.
Istilahnya ibu, kalau saya tanya, ini jangan apa bu? Jangan podomoro. Artinya jangan iki ambil iki campur. Jadi saking tidak maunya membuang. Jadi sampai ya dicampur. Kemarin masa anu, sekarang masa anu, gantek dicampur. Istilah ibu saya, jangan apa bu? Podomoro gitu. Artinya tidak pernah buang makanan ya. Tidak boleh ya. Ini harus menjadi karakter ya. Orang itu kalau karakternya boros, miskin pun boros. Miskin pun dia ya boros. Gaya hidup ya. Gaya hidup. Orang harus bisa mengendalikan. Ini kamu lihat ini, handphone saya ini Oppo. Oh, ini saya bisa beli iPhone terbaru apa? Sangat-sangat bisa lah. Tapi untuk apa? Ini masih bagus ya sudah. Ini handphone Oppo. Teman-teman saya sudah pakai handphone Samsung, iPhone. Saya punya iPhone, tapi saya biasa pakai Oppo. Gaya hidup kita ini tidak usah diukur sama gengsi. Kalau mau beli saya apa nggak bisa? Sangat bisa. Tapi tidak perlu. Ya. Jangan kita ini mengukur kebahagiaan kita dengan pujian orang lain. Handphone yang penting fungsi toh. Ini fungsinya nelpon, moto, ya wis. Handphone yang baru kan kameranya 4 atau 5. Hampir semua orang teman saya handphonenya sudah tidak ada yang begini. Kameranya 4 atau 5 kotak. Padahal saya lihat betulnya dia ekonominya ya tidak lebih baik dari saya. Tapi saya enggak lah, enggak kepingin untuk apa. Sebenarnya handphone yang penting muni ya wis, gitu aja. Jadi sikap hemat itu gaya hidup ya. Sama dengan boros. Orang itu kalau memang wate'e boros, miskin pun ya boros. Selalu ganti-ganti baju, selalu pingin tampil trendy, kurban tren fashion, ganti-ganti. Untuk apa? Jadi kamu jangan mengukur dirimu dengan nilai orang. Yang penting kamu pakai nyaman ya wis, enak ya sudah. Nggak usah kamu mengharap pujian, bajunya bagus, anunya baru. Itu apa itu? Hidupmu itu hidupmu sendiri. Jangan digantung pada penilaian orang lain. Orang ini menjadi berat hidup karena dia ukur dengan penilaian orang. Maka mobilnya harus ganti, ininya harus ganti. Saya enggak. Ya kalau memang perlu baru ganti. Mobil saya CRV kecelakaan, ya baru saya mau beli lagi. Kalau enggak ya untuk apa? Itu Serena saya udah 5 tahun, dia enggak ganti. Untuk apa? Teman-teman saya udah mobilnya baru-baru semua. Kalau ketemu gitu mobil saya paling lama. Tapi saya tidak merasa gengsi. Untuk apa? Gengsi tidak bisa membuat kamu jadi kaya. Kalau mau saya beli baru terbaru Mercy bisa. Apa yang gak bisa? Tapi untuk apa? Jangan kita ukur kebahagiaan dengan penilaian orang lain. Mobil yang penting bisa ditumpaki ya wis, selesai. Tidak harus ganti-ganti baru. Kecuali kalau rusak. Itu CRV saya kan kecelakaan, baru saya mau beli. Kalau satunya ya udah itu aja, udah 5 tahun, nggak perlu diganti. Untuk apa? Nggak perlu kita gengsi, nuruti gaya, nuruti penilaian orang lain. Hidup kita ini hidup kita sendiri, nikmati ya. Jangan kau bandingkan dengan orang lain. Ini kunci bahagia ya. Salah orang itu bahagia itu nuruti tren. Itu bodoh. Dia akan hidupnya semakin tersiksa, bebannya berat. Handphone harus selalu ganti. Saya enggak ini Oppo udah berapa tahun, enggak perlu saya gengsi. Teman-teman saya handphonenya baru semua, udah kamera 5 semua. Saya enggak malu, ini handphone saya. Udah, untuk apa? Kalau saya mau beli yang baru, jangan satu, sak kerdus.
Bisa apa itu? Tapi untuk apa? Gengsi itu tidak membuat kamu jadi kaya. Lihat anak-anak kecil itu bahagia karena dia tidak tahu harga mainannya. Kamu kasih mainan apapun dia senang. Sebab dia tidak tanya harganya. Anak kecil kayak botol kosong ya semua senang tiga teman-teman. Kalau gak regane piron. Nah, dia menjadi tidak bahagia ketika dia tahu harganya. Milik saya harga segitu, itu segitu. Dia merasa minder, miliknya lebih murah. Ketika dia tidak tahu harganya dan tidak membandingkan harganya dengan milik orang, dia bahagia. Main omplong ya seneng, main apa aja seneng, karena dia tidak tahu harganya. Nah, hidup kita akan bahagia kalau kita tidak nilai dengan uang. Kalau kamu selalu nilai hidupmu dengan gaya uang, ya hidupmu menderita. Jadi ini harus diletakkan prinsip belanjakan uang sesuai kebutuhan, bukan sesuai kemauan. Itu harus. Anak-anak harus diajari bahwa uang itu tidak tumbuh dari mesin ATM. Artinya duit masih harus cari. Jangan diajari mereka hidup konsumtif. Tidak boleh. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa nabi ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Ma ba'atha orang ngutus sapa Allah nabiyyan ing nabi illa ra'al ghanam ang illa ra'a angin angon sapa nabi al ghanama ing wedhus. Semua nabi itu gembala kambing. Artinya profesi yang umum. Nabi gak gengsian. Nabi juga gembala kambing. Pekerjaan yang bukan pekerjaan elit, pekerjaan yang melatih kesabaran. Wala dawu sapa ashabu biro-biro sahabati Nabi. Wa ante panjenengan. Qala dawu Nabi na'am ya. Kuntu ono ingsun iku araha angon ingsun ha ing mengkono ghanam ala qarariti ing ala qararito ing atasi piro-piro kirot. Kirot itu upah receh, upah kecil li ahli Madinah, li ahli Makkah, kedua ahli Makkah. Riwayat Bukhari. Kanjeng Nabi ngajari pada kita kerja ojo gengsian. Nabi kerjanya gembala kambing. Bayarannya berapa miliar? Enggak, ala kororit. Kororit itu duit receh, uang kecil. Jadi Nabi juga melakukan pekerjaan yang tidak elit, pekerjaan sederhana. Masa kecil ya, masa remaja, Nabi hanya seorang penggembala kambing. Upahnya berapa? Ala kororit, hanya pakai duit receh. Kororit itu sesuatu yang kecil, keping-keping, murah. Upahnya kecil. Artinya kerja upah kecil jangan malu. Jangan malu. Dulu saya pertama kerja itu ya jual gula ke pabrik, pergi saya sana. Tidak usah malu. Buka toko di pasar, pergi saya ke pasar. Tidak usah malu. Bapak saya tidak pernah ke pasar, tapi saya pergi ke pasar. Tidak usah malu. Dulu saya ikut nimbang gula, nimbang beras. Jangan malu. Bekerja halal jangan malu ya. Malulah kalau kita minta. Malu kalau kita mencuri. Malu. Kalau kerja jangan malu. Wa anulan saking Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu Nabi lau du'itu lamun den undang ingsun ila qura'in maring kikil wedhus. Qura' itu kikil tahu kikil, kaki kambing yang depan. Au dira'in utawa sikil wedhus kang buri. Jadi istilahnya qura' dira' itu kaki kambing gak depan, kaki kambing belakang. La ajab tu yakti nyembadani sapa ingsun. Nabi mengatakan kalau saya itu diundang hanya untuk makan kikil kambing. Artinya kikil kambing itu sesuatu yang murah. Coro PT ceker. Artinya jamuan makan yang sederhana saya datang.
Walau uhdiyalan lamun den hadiaken ilayya maring ingsun apa dhiraun sampil kikil niku lho kaki kambing au quraun utawa ya sikil ngarep laqabil tu mongko yekti nrimo sapa ingsun ya. Jadi Nabi mendatangi undangan walaupun yang ngundang orang miskin, undangan jangan dipilih-pilih. Nabi akan hadir walaupun yang ngundang cuma bisa nyugui kikil atau ceker ya. Nabi akan datang mendatangi undangan walaupun makanannya itu murah. Dan Nabi akan menerima pemberian walaupun itu cuma kikil. Ya kikil bagi orang Arab itu sesuatu yang hina. Ya kayak kita ceker. Dulu ya malah saya waktu tahun 90-an masih saya pertama ke Mekah, kikil kepala itu dibuang. Orang Arab itu tidak makan. Jadi saya lihat di tong sampah itu kepala kikil dibuang, jeroan dibuang. Mereka hanya makan daging. Artinya kikil itu sesuatu yang murah sekali. Nabi mengatakan saya nerima kalaupun disuguhi kikil. Artinya kikil itu ceker itu, ngerti ya? Kalau ayam ceker, kalau menurut kita ceker, sesuatu makanan yang paling murah. Nabi mau datang walaupun hanya disuguhi ceker atau kikil kaki. Dan beliau mau menerima walau diberi kikil tadi. Artinya pemberian itu harus dihargai walaupun kecil ya. Jangan meremehkan pemberian orang ya. Sekecil apapun kamu diberi, ucapkan terima kasih. Jangan lihat nilainya, jangan lihat harganya, tapi lihatlah ketulusan. Bagaimana orang itu berusaha memberi kita. Ya kadang saya ada tamu datang bawa apa pete matur nuwun, walaupun pete murah, tapi kita menghargai. Dia kepingin oleh-oleh, punyanya cuma pete. Ada yang bawa kerupuk, ada yang bawa apa puhung, telo, harus kita hormati. Hargai kemauan memberi itu mulia ya. Jangan kalau orang datang bawa ini disambut, kalau bawa ini dilecehkan, jangan. Jangan lihat harganya, tapi lihatlah ketulusannya ya. Itu penting. Kita ini harus belajar bisa berterima kasih. Sekecil apapun terima kasih. Wa Anas radhiyallahu an qalat dawu sapa Anas kanat ono opo naqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al adba urubane adba. Adba itu nama apa? Jenis apa namanya itu gini. Adba itu onta yang kupingnya ini orang cuwile kenalnya. Jadi nama untanya Nabi itu diberi nama Adba. Karena apa? Kupingnya ini ada sigar sedikit, ada cacatnya. Latus baku iku ora bisa den salib opo Adba, tapi dia kenceng larinya. Aulataka tu ora parek opo Adba ikutus baku bisa den salib opo mengkuno Adba. Jadi Nabi itu kendaraannya ya. Cara sakniki kendaraannya itu seekor onta yang dianggap cacat, kupingnya ini apa itu cuil. Maksudnya apa sih? Maksudnya kendaraan Nabi cara saiki ini mobile itu bukan mobil mewah. Zaman dulu kan belum ada Toyota. Zaman itu masih naik unta. Lah, untanya Kanjeng Nabi itu unta jenis biasa. Artinya Kanjeng Nabi tidak pakai unta yang bagus, yang kuaka, yang enggak. Nabi itu punya unta yang ya dianggap sederhana. Jor saiki no mobile yo Xenia, bukan Mercy. Untanya itu unta yang kupingnya itu ada cacat. Itu kalau orang Arab menganggap itu enggak level. Jor sepeda motor, sepeda opo enggak gayang.
Artinya dianggap itu cacat atau kurang bagus. Tapi Nabi pakai itu. Artinya kanjeng Nabi tidak mewah. Kendaraannya itu bukan Mercy, cara sakniki ngoten. Cara ukuran mobil itu kendaraannya ya Xenia, mobil sejuta umat ya. Tawaduk sekali. Faja'an nuli teko sapa Arabiyun wong Arabi. Orang Arabi, orang gunung ala qu'udin ing atase jaran balap. Qu'ud itu kuda yang bagus, kuda yang hebat. Jurus saiki Mercedes. Fasa lahu kedua Arabi fasabaqaha mongko ngalahaken balap sapa mengkono Qu'ud ha ing atba. Ya tentu saja karena ini kuda bagus, balapan ya menang. Fasaqqa mongko abot apa zalika mengkono niku wau. Ja'a Arabi niku alal muslimina ing atase pira-pira wong Islam hatta arafa sing weruh sapa Kanjeng Nabi ing zalik niku. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi hakun iku hak wajib alallahi ing atase Allah alla yartafi'a yen to ora munggah apa sayun suci-wiji minat dunya sanging dunya illa wada'ahu angin ngasoraken sapa Allah hu ing mengkono syai. Jadi Nabi itu punya kendaraan onta yang cacat, atau kalau bahasa sekarang mobilnya sederhana. Terus suatu saat ini ada orang membawa kuda yang bagus balap, ya, nyelip. Sahabat-sahabat merasa nggak enak. Artinya ini kok nggak sopan. Kanjeng Nabi dibalap oleh kuda yang bagus. Cara saiki numpak Xenia diselip Mercy. Sahabat merasa nggak enak, nggak nyaman, kasihan. Terus Nabi tahu, Nabi bilang nggak apa-apa. Gusti Allah itu akan menjadikan orang yang tawadhu itu mulia. Dan siapa yang sombong akan dijatuhkan oleh Gusti Allah. Artinya Nabi mengajarkan supaya tawadhu, gak usah gengsi, gak usah kamu merasa sakit hati atau apa kalau orang lain lebih kaya dari dirimu. Nabi naik onta seperti itu, ada orang bawa kuda bagus, Nabi baik-baik aja. Artinya tidak usah dibandingkan. Milik kita jangan dibanding dengan milik orang lain. Syukuri apa yang kita miliki. Jangan bandingkan dengan milik orang lain. Semua orang diberi sesuai kehendaknya Gusti Allah. Rezeki wis diatur pangeran. Jangan ada rasa iri. Wallahu Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.